Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Literasi. Sebelumnya, salam literasi, salam daya baca. Oke, baik. Kali ini kita berjumpa lagi, tentunya masih membicarakan tentang buku. Dan malam ini saya akan membaca sebuah buku yang bisa membuat kita menangis, bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita bersolawat dan seterusnya. Judulnya adalah Terjemah Rasa. Buku ini masih ditulis oleh Dr. Farudin Faiz dan diterbitkan oleh MJS Press. Terjemah rasa ini berbicara tentang aku, hamba, dan cinta. Nah, makanya menurut saya buku ini betul-betul menerjemahkan rasa yang pernah kita rasakan. Tidak hanya mungkin pengalaman pribadi penulis, tapi tentu bisa menerjemahkan juga rasa kita gitu. Dan seperti yang sering kita temui, misalnya kita sering menemui quote-quote di sosial media kita, di story, Instagram, WhatsApp, Facebook. Kita kadang menemui quote-quote tentang sebuah ungkapan yang sebenarnya kita merasakan itu. Tapi karena kita tidak mengetahui artikulasi dari rasa yang kita rasakan, sehingga kita tidak mampu menuliskannya. Sehingga ketika kita menemukan quote yang menurut kita sama dengan yang kita rasakan, kita ambillah kemudian kita posting kembali, seolah-olah wah saya juga demikian dan seterusnya. Nah, di dalam terjemah rasa ini penulis mengatakan di buku ini hakikatnya adalah tonggak-tonggak perjalanan, rangkaian pelajaran, juga tumpukan kenangan. Buku ini adalah hasil pertemuan antara pengalaman nyata, ungkapan rasa, dan pergumulan pikiran. Di dalamnya bertaburan banyak puisi atau mirip puisi, dan juga tulisan-tulisan pendek yang dirangkai dengan beragam tujuan sesuai situasi saat ia dilahirkan, dengan harapan semoga isinya tidak hanya ditelan namun juga dicerna, direnungkan demi memerah kemanfaatan. Oke, jadi itu disclaimer oleh penulis tentang buku ini. Jadi di buku ini kita bisa menemukan puisi, nasihat, tapi lebih banyak ketika saya membaca buku ini saya banyak menemukan betul-betul terjemah rasa yang melahirkan sebuah introspeksi diri, yang melahirkan sebuah kerendahan hati bahwa ternyata selama ini kita memiliki rasa yang salah, seperti itu. Nah, mungkin langsung saja. Ada banyak sebenarnya yang ingin saya bacakan, tapi mungkin karena durasi lagi-lagi saya tidak bisa membacakan satu persatu. Jadi kalau teman-teman mau membacanya bisa pinjam di saya atau langsung beli saja. Ini tidak mahal, lebih mahal paket data. Oke. Di awal saya mau kita berbicara tentang cinta sebelum kita masuk ke berbagai terjemah rasa yang bisa meneteskan air mata. Setelah membaca ini serius bisa membuat air matanya teman-teman menetes. Oke, tapi sebelum masuk ke yang berat, saya mau kita berbicara cinta dulu. Di sini dituliskan cinta, ketuhanan, kemanusiaan, rasa, fitrah, kekuatan, keikhlasan, kebebasan, kenyataan,
kepasrahan, kedalaman, kemurnian, pengetahuan, kepedulian, penghargaan, tanggung jawab, kerinduan, kenangan, kesetiaan, harapan, ketakutan, indah, berbunga, keceriaan, keasikan, jatuh, patah, kekecewaan, kesedihan, perjuangan, pengorbanan, kebahagiaan, doa. Jadi cinta itu hampir seluruhnya adalah cinta. Jadi memang paradoks cinta itu. Nah, untuk mengantar cinta yang tadi, di sini disebutkan juga satu tulisan tentang nilai cinta. Nilai cinta. Cinta pada masa kini betapa kehilangan harga diri. Ia dipakai dengan makna yang menunjukkan keterpesonaan jasmani. Ia dipakai sebagai istilah yang menggambarkan hasrat memiliki dan nafsu duniawi. Ia digunakan dengan arti senang-senang mengumbar birahi, asik lupa diri bersama yang dicintai. Cinta pada masa kini betapa kehilangan jati diri. Ia harus tampil dengan menanggung beragam pamrih dan ambisi. Ia harus hadir dengan bahasa ekonomi jika tak ingin dipandang sekedar ungkapan basa-basi. Ia harus beradaptasi dengan logika untung rugi, iri dengki, kompetisi dan pamrih jika tak ingin dipandang tak bernilai. Para pecinta pada masa kini begitu malang, sepi. Kala ia tampakkan wajahnya yang asli, semua memandangnya geli, seperti seorang asing di negeri asing yang kata-katanya dianggap lucu tak dipahami. Kala ia teriakkan suara hati, semua tertawa dan abai, seperti rengekan suara bayi yang tak diambil peduli, karena banyak hal lain lebih penting diurusi. Sekedar menghabiskan energi, seperti rengekan anak kecil yang dipandang masih belum mengerti. Akhirnya, perlahan cinta pun undur diri pergi. Lalu, manusia membangun peradabannya dengan keras hati. Jadi, nilai cinta ini mencoba menjelaskan pergeseran arti atau makna tentang cinta. Jadi cinta itu seolah-olah selalu berbicara tentang keindahan jasmani, berbicara tentang lawan jenis dan seterusnya. Sementara cinta tidak berbicara tentang itu saja. Oke. Ini tiba-tiba flu, ini masih efek membaca buku ini ya. Kemudian ada satu tulisan judulnya Cinta Ini, dan ini harusnya didengarkan oleh istri saya supaya dia tahu bahwa cinta ini itu begini. Cinta ini kekasih telah membuat capek lelah pemiliknya. Lantas kenapa ia tak pergi jauh, tak pergi jua? Bayang wajahmu kekasih, terpahat oleh apakah di atas hatiku yang rapuh lemah, tak runtuh oleh sejuta rasa, rindu gelisah yang berdentam menghantam-hantam. Kenangan akan dirimu itu terbuat dari apakah yang tak larut oleh gerusan waktu, tak tegak menjulang, menari berloncatan, menyela kesibukan sepenuh waktu senggang. Hafalkah engkau alamat mimpiku? Ataukah memang di sana engkau tinggal, hingga tiada lena yang kau tak hadir membuat gambaran,
hingga tiada lelap yang kau tak datang menampilkan bayangan. Adakah terlalu murah kerinduan itu hingga bertumpuk sebanyak itu? Mengiring air mata, tangisan juga senyum tawa kepura-puraan. Hadirmu tak kenal jeda, tak paham bosan. Ya, cinta ini. Oke, jadi itu yang masih yang ringan-ringan saja karena kita berbicara tentang cinta. Di sini ada tulisan juga yang ada beberapa yang saya tulis juga di belakang sini, tapi ini untuk konsumsi pribadi yang menurut saya itu sangat-sangat introspeksi, baik digunakan untuk mengintrospeksi diri. Nah, ada satu di sini yang saya baca tadi lumayan panjang dan semoga itu bisa mewakili isi dari buku ini, kenapa kita harus membaca buku ini. Judulnya, Untukmu Manusia Mulia, Hanya Bisa Kupersembahkan Gelisah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ku beranikan diri menyapamu, wahai Rasul mulia, kebanggaan semesta. Kupaksa bibir ini untuk tak henti mengucap namamu, dan kupaksa tubuh ini untuk setiap waktu mewadahi segala teladanmu. Kusombongkan keberadaanku sebagai jelmaan kemuliaanmu. Senyatnya saat aku berkaca hanya kulihat kekejian dalam tatap mataku. Hanya ku kenali seringai kelicikan dari sudut bibirku. Hanya ku rasakan hembus kebuasan dari hidungku. Dan hanya ku dengar suara kemunafikan dari mulutku. Kuku, kaki, dan tanganku memanjang, siap mencabik dan memburu siapapun yang mencoba mengusik kebenaran palsuku. Betapa tak berharga diri ini, wahai utusan terkasih yang memberkahi bumi. Betapa ingin diri lemah ini mencintaimu setulus hati, namun egoku yang menjulang tinggi dan nafsuku yang tak akrab dengan yang sejati melindungi hati hingga rasa yang ingin kubangun itu hanya menuntut pamrih, hasrat duniawi dan keuntungan materi, lalu sesekali ku kemas dalam bahasa ukhrawi. Betapa naif diri ini, wahai Nabi Umi yang lembut hati. Harusnya aku malu atas segala pongah dalam diri ini, saat merasa begitu penting dan bernilai, saat merasa begitu berharga di tengah manusia, saat diri ini merasa bahwa akulah dan yang seperti akulah satu-satunya yang akan mendapat cinta dan ridhonya. Harusnya aku gelisah atas segala alpa dan dosa yang selalu kuanggap manusiawi dan biasa. Harusnya aku resah atas segala pengabaian akan martabat manusia dan semesta, hingga lahir aneka pertikaian tiada guna dan bencana tiada terduga. Harusnya aku cemas atas segala kerusakan dan masalah demi masalah yang susul menyusul kurangkai mewarnai hari-hari. Betapa diri ini bebal, wahai sosok panutan yang berciri teladan. Ternyata tak mampu kupilah dan kupilih mana emas mana kotoran. Selalu kucoba hadirkan dirimu dalam hatiku, namun betapa rendah adabku. Di dalamnya aku kerjakan citramu bersanding dengan beragam kotoran, gelap kesombongan, aneka dari kesesatan,
rupa-rupa topeng kepalsuan dan tak terhitung perangkat kemaksiatan. Begitu rendahnya kelakuanku, wahai pamungkas para utusan yang bertikar kesederhanaan. Ku tak berak segala pesanmu sambil tak malu mengharap syafaatmu. Ku hianati tuntunanmu sambil tak ragu meminta turun tanganmu. Ku injak membelaku dari murka Dia yang sangat mencintaimu. Ku injak buang teladanmu sambil memimpikan pertolonganmu di hadapan Tuhan. Saat begitu megah kemungkaran telah kupertunjukkan. Begitu tak bernilai diri ini, wahai Nabi mulia yang senyumnya selalu mewarnai wajah. Mengalir air mataku merindukanmu, namun dalam sekejap waktu mata itu berubah menyala oleh hawa nafsu. Tergetar batinku mendengar agung namamu, namun dalam sekejap waktu batin itu kembali riuh oleh pertandingan memburu segala yang palsu. Gemetar tubuh ini oleh kemarahan saat engkau direndahkan. Namun kata dan laku di hidupku begitu nyata menunjukkan ketidakpedulian terhadap semua nasihat mulia yang kau berikan. Kuteriakkan sumpah untuk menentang siapapun yang berani menjatuhkan kehormatanmu. Sambil diam-diam kupunggungi hampir semua tuntunanmu. Akankah tersisa maklummu untukku, wahai Nabi penyayang yang selalu kurindukan? Saat segala kebaikanku ternyata hanya akting palsu. Saat segala tutur manisku ternyata hanya rayuan gombal berpamrih keduniaan. Saat segala cerdik pikirku hanyalah mencari celah untuk membesarkan nama dunia. Bahkan kadang membenarkan yang jelas salah. Saat kebijaksanaan yang kupertunjukkan hanyalah tipuan untuk memancing puji dan kekaguman. Uswahmu dan juga petunjuk Tuhan tak pernah sama sekali menjadi pertimbangan. Namun demikian, wahai teladan kehidupan, aku yakin engkau masihlah sang penyabar yang tak kenal batas dan tepian. Engkau masihlah sang pemaaf yang tak kenal syarat dan tak menghitung penderitaan. Engkau masihlah sang penentram yang tak henti mengembangkan senyuman, menebar hawa damai dan ketenangan. Engkau masihlah sang pemurah yang hanya tahu memberi dan membahagiakan. Engkau masihlah sang penyayang yang tak henti peduli mencemaskan umatmu hingga akhir zaman. Lalu kubayangkan, wahai Nabi utama, mutiara alam semesta. Dengan penuh kelembutan, engkau menyapaku sambil tersenyum, membuat tawar semua resah dan kegalauan. Lalu engkau berbisik perlahan, kemarilah wahai umatku tersayang, yang masih percaya kepada kebenaranku, yang masih berharap kepada syafaatku, yang masih berkehendak dekat denganku. Marilah kutemani gelisahmu. Marilah bersama menghadapnya, menjemput kasih cintanya, berterima kasih atas segala anugerahnya, mempersembahkan segala lemah dan alpa di atas cawan ampunannya. Setiap kali ku dengar namamu disebut dan diagungkan, ku tundukkan wajahku dalam keresahan. Umat macam apa aku ini? Kanjeng Nabi yang tak henti membuatmu sakit hati. Dalam suram gelisahku ini, air mataku membanjir, duhai kekasih ilahi. Tidakkah ada aku hanya mengundang,
keprihatinanmu dan menambah gelisahmu. Oke, jadi ini tadi sebuah tulisan yang menurut saya betul-betul merefleksikan kelakuan kita milenial hari ini ya, dan semoga ada yang kita bisa dengan membaca untukmu manusia mulia hanya bisa kupersembahkan gelisah, ini bisa membuat kita lebih mengintrospeksi diri. Sebenarnya masih banyak ya, atau di sini saya bacakan satu lagi tentang muhasabah. Sungguh aku telah tahu, kutimbun dosa bertumpuk-tumbuh, namun diri ini begitu angkuh untuk segera menghadapnya dan mengaku. Sungguh memang telah nyata betapa diri ini berlumur dosa, namun diri ini begitu lalai. Terhadap salah dosa selalu abai, menunda-nunda nanti masa taubat bersih diri. Alpa begitu banyaknya, hilap begitu seringnya, dosa begitu nyatanya, namun masih saja tegak kepala, tetap menyala rasa mulia, seakan diri kebal tak mempan, diri siksa dan hukuman. Di depannya rasa malu lenyap sudah, apalagi sekedar di depan makhluknya. Dalam dosa tenang saja, dalam salah santai belaka, lalu lewat mana jalannya. Sayang Allah dan Rasulnya hadir selamatkan jiwa. Dosa sebesar gajah di pelupuk mata, bak kapas ringan yang melayang, tawa masih keras membuncah, tingkah pun masih liar membinatang. Dalam pekat ketersesatan, masih saja diri bermain drama, bergaya seakan makhluk mulia, menghamburkan nasihat bijaksana, menuntun menata lainnya. Dengan mulut menipu pura-pura, dengan tubuh berliur nafsu gulita, dengan hati menggelap hilang peka, dengan akal bersiasat berkilat. Aku ini sebenarnya sudah paham nilai diri di tingkat kehinaan, namun mengapa tidak segera memohon ampunannya sesungguh-sungguhnya. Oke, jadi kalau mau saya bacakan, saya tidak akan lelah untuk membaca semua diksi-diksi dalam terjemah rasa ini, karena menurut saya betul-betul menerjemahkan rasa yang kita rasakan. Dan semoga di lain waktu kita masih bisa membaca ini, dan ada banyak sekali. Buku ini tebalnya ada 163 halaman dan isinya penuh hikmah, dan semoga bisa memberikan dampak positif terhadap perilaku kita sebagai manusia yang punya rasa. Oke, mungkin cukup video literasi kita untuk kali ini. Dan lagi-lagi saya adalah manusia biasa yang tentunya banyak kekurangan. Saya mohon maaf, dan jika ada salah silahkan tulis di kolom komentar dan sampaikan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tetap mendukung channel literasi. Oke, terima kasih. Salam literasi, salam daya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.